Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan melakukan perjalanan menuju ke arah selatan, yaitu kota Kebumen. Perjalanan dimulai dari Kabupaten Wonosobo, yaitu dataran tinggi Dieng. Start perjalanan dimulai pada pukul 6.30 dari Dieng ya. Kita akan menuju ke kota Wonosobo terlebih dahulu. Untuk perkiraan perjalanan dari dataran tinggi Dieng ke kota Wonosobo kurang lebih akan memakan waktu sekitar 35 menit. Ya, sekitar segitulah ya, kalau tidak ada kemacetan. Kita memasuki desa Patak Banteng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Di sini untuk cuaca lumayan mendung ya, dan agak sedikit gerimis. Jadi kita harus tetap hati-hati karena kabutnya juga cukup tebal di sini. Di hari-hari biasa jika tidak mendung, di jam-jam segini itu untuk view-nya cukup keren kalau lewat sini ya, yaitu view Gunung Sindoro. Dari Indomart dan Alfamart itu sudah terlihat jelas biasanya. Oke, kita sudah sampai di kota Wonosobo, Jawa Tengah. Sorry tadi untuk perjalanan dari Patak Banteng menuju ke Wonosobo saya skip karena hujan turun. Jadi demi melindungi kamera agar tidak ngebun ya, saya skip perjalanannya. Dan untuk perjalanan kita mulai sekarang dari kota Wonosobo menuju ke Kecamatan Wadas Lintang. Untuk kondisi jalan di pagi ini lumayan ramai ya, karena ini jam-jam orang berangkat kerja dan anak-anak berangkat sekolah, jadi cukup ramai. Bahkan tadi dari Kecamatan Garung sampai kota agak sedikit macet ya, cuman karena saya belum nge-record jadi nggak bisa bikin video. Hehe. Oke, kita akan lanjut terus menyusuri jalan ini, Jalan Wonosobo Banjarnegara. Kita akan fokus di perjalanan ini ya. Kita akan melewati sebuah pertigaan ya. Kalau belok kiri kita akan menuju ke Balik Kambang, cuman saya memilih untuk tetap lurus ke jalan arah Banjarnegara. Karena kalau belok kiri sebenarnya bisa sih, cuman jalannya agak sedikit terjal dan saya masih kurang paham untuk jalur-jalurnya. Jadi kita fokus untuk lurus saja menuju ke arah
Terminal Sawangan. Sekarang kita memasuki Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo ya. Jadi ini kita melewati bekas rel kereta api pada zaman dahulu. Kalau nggak salah pada zaman kerajaan Belanda, penjajahan Belanda. Kalau nggak salah sih, soalnya saya juga kurang paham untuk sejarahnya gitu. Kalau untuk jalur-jalur di sini itu saya paham banget ya, karena dulu saya pernah kerja di daerah sini, di salah satu pabrik di Kecamatan Selomerto ya. Jadi sudah sangat familiar untuk jalur-jalurnya. Oke, kita fokus di perjalanan. Nah, dulu saya pernah kerja di pabrik ini guys, tapi cuman bertahan sebentar ya, karena untuk perjalanan dari rumah saya ke tempat kerja itu sangat memakan waktu gitu. Jadi saya memutuskan untuk resign dan ganti pekerjaan. Jalan ini juga termasuk jalur utama ya. Biasanya kalau bus-bus dari kota Semarang atau dari kota-kota lain itu lewat sini gitu. Kalau mau ke Jakarta atau ke Purwokerto atau kemana itulah, ke arah Jawa Barat gitu, biasanya emang pada lewat sini. Dan kemarin pas saya pulang dari Jakarta juga lewat jalur ini pakai bus gitu. Untuk jalan menuju ke kota Banjarnegara kalau lewat Wonosobo itu menurut saya cukup lurus dan ya lumayan bagus sih, daripada jalur yang dari Wanayasa ke Banjarnegara itu banyak berkelok gitu. Makanya di jalan ini tuh dijadikan jalur utama antar kota, antar provinsi, karena memang ini satu-satunya jalur yang menurut saya yang cukup bagus lah untuk dilewati gitu. Nah, kita akan melewati jembatan Biawak ya, karena ini jembatan sebelum kita ketemu patung Biawak, patung yang sempat viral karena hanya dibuat dengan anggaran 50 juta rupiah. Nih, bentar lagi ya. Ini yang sekarang jadi ikonik kota Wonosobo, patung Biawak. Ini yang sempat viral guys. Patung ini dibuat karena di sini masih banyak pemburu biawak gitu. Biawak itu diburu secara liar, jadi dibuatlah patung sebagai simbol agar biawak tidak diburu lagi secara besar-besaran. Karena biawak itu memang hewan endemik di Kabupaten Wonosobo, salah satunya di Kecamatan Selomerto ini.
Kita belok kiri beneran guys. Nah, kita sudah melewati terminal Sawangan ya. Artinya sebentar lagi kita akan menemukan sebuah perempatan jalan. Nah, ini dia perempatan jalannya. Sebentar lagi kita akan belok ke kiri menuju arah Wadas Lintang. Kita masih di lampu merah. Kita belok kiri menuju jalan Wadas Lintang ya. Tapi sebelum sampai ke Wadas Lintang, kita akan melewati salah satu kecamatan terlebih dahulu, yaitu Kecamatan Kaliwiro. Masuk ke jalan menuju Wadas Lintang. Ini jalan yang katanya berkelok. Nah, kita sudah berada di jalurnya ini. Ini jalur katanya berkelok ya. Ya bukan katanya lagi sih, karena saya sudah 2 kali lewat sini dan jalannya emang berkelok-kelok gitu. Jadi kita tetap hati-hati dan jalan santai aja. Kita nikmati perjalanan kali ini guys. Untuk view di sini lumayan bagus sih. Kita bisa sambil menikmati perjalanan di sini. Suasana masih cukup asri di sini ya. Banyak hutan-hutan juga dan banyak pepohonan. Jadi lumayan sejuk kalau lewat jalur ini. Cuman ya itu, berkelok-kelok gitu. Kita harus hati-hati agar selamat sampai tujuan. Ini untuk jalan lumayan sepi sih. Beda kalau lewat Perembun, karena sering macet. Meskipun sepi di sini tetap harus hati-hati karena jalurnya sangat berkelok. Dan perhutanan ini guys, banyak pohon pinus.
Nah, kita sampai di pertigaan. Kalau ke kiri ke arah Pasar Kaliwiro, kalau ke kanan kita lanjut ke Jalan Wadas Lintang, guys. Oke, kita sudah berada di jalur menuju ke Wadas Lintang. Kita masih berada di Kecamatan Kaliwiro. Selain banyak perbaikan jalan, di sini juga jalurnya semakin menyempit ya. Dan kita harus tetap hati-hati, apalagi kalau berpapasan dengan mobil yang lebih besar, seperti truk atau engkel dan mobil-mobil lainnya. Ya, kita harus sering-sering mengalah gitu. Ini mas 10.000. Untuk HTM-nya memasuki ke area Bendungan Wadas Lintang itu cukup terjangkau ya. Cuman bayar 10.000 kita bisa explore area Bendungan Wadas Lintang. Titiknya 10.000 guys. Oke guys, sebelum kita lanjut ke Kebumen, kita istirahat dulu di Bendungan sambil ngopi-ngopi santuy. Kita cari warung kopi dulu sekitar 9 kurang. Dan jujur untuk perjalanan kali ini itu kurang persiapan ya. Jadi untuk desiran angin masih terlihat jelas gemresek karena nggak pakai clip on. Terus suara holder kemelitik itu yang nyaring banget, dan saya nggak menyadari kalau suaranya bakal keras sekali kemelitiknya. Oke bos, kita istirahat dulu di Bendungan Wadas Lintang sebelum lanjut perjalanan menuju ke kota Kebumen. Sekitar hampir jam 9.
Kali ini kita lagi ada di Bendungan Wadas Lintang guys. Sekitar pukul jam 9 lebih 2 menit. Rencana mau ke Kebumen, tapi kita istirahat dulu di sini sambil ya menikmati suasana di sini lah. Kita cari warkop dulu buat beli kopi. Istirahat di sini guys, ngopi. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanannya menuju ke kota Kebumen. Posisi masih di Kecamatan Wadas Lintang, ini baru keluar dari bendungan tadi. Setelah tadi beristirahat kurang lebih sekitar 30 menitan, saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju ke kota Kebumen. Perjalanan menuju ke kota Kebumen kurang lebih sekitar 35 menitan lagi. Saya mengambil jalur alternatif. Di sini jalurnya sempit, tapi untuk view-nya cukup bagus lah ya. Masih dengan pemandangan hijau ala perhutanan. Di sini juga banyak perbaikan jalan, jadi tetap harus hati-hati. Dan lumayan ekstrim sih di sini, karena ini jalur alternatif atau bukan jalur utama lah ya. Masih dengan jalan yang sama, banyak yang rusak guys. Kita cek maps dulu guys. Kita 13 menit lagi kita sampai ke kota Kebumen guys. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya sebentar lagi kita akan sampai di kota Kebumen ya. Ini masih di pinggiran kota. Jadi rencana untuk saya itu menuju ke alun-alun kota Kebumen. Sekalian mau cari makan di sana, dan karena ini hari Jumat, rencana mau sholat Jumat juga di masjid di dekat-dekat alun-alun lah ya.
perjalanan panjang dan menempuh waktu kurang lebih 3 jaman ya dari rumah. Akhirnya kita sampai di kota Kebumen. Ini adalah pengalamanku solo touring sendirian dari Kabupaten Wonosobo ke kota Kebumen. Sebentar lagi kita akan sampai di titik utama yaitu alun-alun kota Kebumen. Saya akan istirahat di sana untuk beberapa jam sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Oke guys, jika kalian suka dengan video saya kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan jika ada salah kata, ucapan, atau tindakan, saya mohon maaf karena saya juga masih pemula, masih perlu banyak belajar lagi. Jadi sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan semoga kita sukses selalu. Amin. Berapa, Pak? Nanti. Oh ya. Istirahat dulu.